kemudian BEM, KMPB, kemudian katakan organisasi TPNOPM, kemudian ULWP, kemudian semua pihak orang Papua punya organisasi ada di mana-mana sebagai orang Papua memberikan masukan, saran kepada implementasi otonomi khusus supaya Papua ke depan lebih baik seperti apa ya menurut mereka bisa menyampaikan kepada Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di dalam mekanisme yang akan disiapkan oleh MRP dan DPRP dalam rangka kita evaluasi pelaksanaan 20 tahun otonomi khusus di tanah Papua. Hari ini Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020, Majelis Rakyat Papua melakukan rapat gabungan kelompok kerja, yaitu kelompok kerja dari adat, perempuan, dan agama dalam rangka pembentukan panitia kerja atau tim kerja untuk menuju rapat dengar pendapat RDP yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan. MRP melakukan rapat gabungan ini dalam rangka satukan persepsi, langkah, kemudian membicarakan hal-hal penting yang akan dilakukan sebagai mekanisme skenario oleh tim dalam rangka mendengarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat asli Papua yang ada di Provinsi Papua maupun ada di Provinsi Papua Barat. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 21 tahun 2001 yaitu di pasal 77. Di situ mengingatkan kita bahwa usul perubahan undang-undang ini dapat dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP DPRP, yaitu MRP Papua, Papua Barat, DPRP Papua, Papua Barat kepada DPR dan pemerintah. Kepada DPR ini adalah DPR RI, kemudian pemerintah adalah pemerintah pusat. Nah, ini amanat Undang-Undang 21 tahun 2001 kepada MRP dan DPRP, maka DPRP telah membentuk pansus yang mana telah berkoordinasi dengan MRP pada hari Jumat tanggal 24 kemarin. Hari ini MRP telah menyampaikan tim yang sudah direkrut, kemudian surat keputusan Majelis Rakyat Papua yang terkait dengan tim kerja rapat dengan pendapat yang telah dibentuk. Kemudian mulai hari Senin itu MRP akan melakukan tahapan-tahapan untuk melaksanakan rapat dengan pendapat tersebut. Di mana rapat dengan pendapat tersebut ini juga akan melakukan konsolidasi dari semua pihak. Konsolidasi untuk teman-teman MRP di Papua Barat, kemudian DPRP juga di Papua Barat, kemudian kami di Papua, yaitu pihak Forkopim dan Gubernur, Polda, kemudian Pangdam, terus Kejati, Kejari, semua unsur Forkopim dan Provinsi Papua juga akan kami lakukan rapat dengan pendapat dengan mereka, dan kemudian kami juga melaporkan kepada Forkopim dan Papua bahwa MRP akan melakukan rapat dengan pendapat dengan masyarakat orang asli Papua, di mana implementasi otonomi khusus selama 20 tahun ini. Kenapa MRP mau ingin lakukan RDP dengan rakyat? Karena rakyatlah yang mendapatkan pelaksanaan otonomi khusus sendiri, atau mereka yang penerima pelaksanaan otonomi khusus sendiri. Yang kedua, kali ini rapat dengan pendapat ini akan lebih pada mekanisme secara ilmiah. Mekanisme secara ilmiah, oleh karenanya MRP akan membentuk tim besar, yaitu melibatkan akademisi dari akademisi negeri maupun swasta yang ada di Papua dan Papua Barat untuk evaluasi 4 bidang di mana melalui dana otonomi khusus diprioritaskan untuk melaksanakan otonomi khusus di tanah Papua selama 20 tahun.
Kemudian selain evaluasi 4 bidang itu, kami juga MRP akan evaluasi juga yaitu bidang lain, yaitu di bidang sipol maupun ekosop, yaitu tentang hak asasi manusia, kemudian juga tentang pengelolaan sumber daya alam di Papua. Sebelum pemberian otonomi khusus dan sesudah atau selama otonomi khusus seperti apa. Nah, ini juga harus ada penilaian-penilaian yang kita lakukan. Karena di pasal-pasal tertentu juga bicarakan tentang hak asasi manusia. Ya. Salah satu contoh adalah belum ada pembentukan KKR di tanah Papua sampai otonomi khusus berakhir. Terus ini kenapa? Hal-hal begini yang perlu kita evaluasi. Oleh karenanya dari pasal 1 sampai pasal 79 akan kita sisir satu persatu dalam rangka kita untuk menilai dan mengukur apa saja yang sudah dilaksanakan dan apa saja yang belum dilaksanakan. Ini menjadi hal yang penting. Oleh karenanya kami Majelis Rakyat Papua bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat untuk sama-sama menyiapkan satu model atau mekanisme yang baik supaya semua komponen masyarakat akan menyampaikan pendapat terhadap pelaksanaan otonomi khusus. Yang saya maksud dengan komponen adalah pertama, katakan dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Tokoh adat itu selain LMA, kemudian DAP, terus masyarakat perempuan juga, kemudian pemuda. Pemuda ini OKP nasional maupun OKP lokal. Juga kami akan mendapatkan keinginan mereka seperti apa tentang otonomi khusus. Kemudian BEM, KMPB, kemudian katakan organisasi TPNOPM, kemudian ULMP, kemudian semua pihak orang Papua punya organisasi ada di mana-mana sebagai orang Papua memberikan masukan saran kepada implementasi otonomi khusus supaya Papua ke depan lebih baik seperti apa ya menurut mereka bisa menyampaikan kepada Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di dalam mekanisme yang akan disiapkan oleh MRP dan DPRP dalam rangka kita evaluasi pelaksanaan 20 tahun otonomi khusus di tanah Papua. Ya, mekanisme evaluasi yang digagas atau disiapkan oleh Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua adalah secara pertanyaan atau kuesioner, kemudian ada ruang yang akan disiapkan untuk semua komponen masyarakat akan menyampaikan aspirasi mereka terhadap OSUS itu. Itu berupa bentuk apapun, kami akan fasilitasi untuk mereka akan menyampaikan aspirasi mereka. Kami hari ini MRP dengar bahwa di kabupaten mulai melakukan gelar demo untuk penolakan, kemudian adik-adik kami mahasiswa di masing-masing asrama atau masing-masing wilayah adat mereka sudah kompak menyampaikan penolakan. Ya, itu aspirasi. Keinginan mereka itu yang akan disampaikan. Apa yang mereka sampaikan ini ya tentu saja mereka akan bawa aspirasi itu menyampaikan kepada MRP dan DPRP seketika ruang yang akan dibuka oleh MRP dan DPR, sehingganya itu menjadi aspirasi di mana akan kita rekomendasikan kepada negara tentunya. Mekanisme seperti apa yang kami lakukan? Karena di dalam pasal 77 jelas akan melaksanakan evaluasi itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya aspirasi semua komponen masyarakat orang asli Papua akan dicatat, direkam oleh Majelis Rakyat Papua. Kemudian kami akan pleno. Setelah kami pleno sampaikan kepada DPRP. DPRP tentu akan paripurna itu aspirasi itu dan kita sampaikan kepada DPR dan pemerintah. Waktu lalu MRP sudah dengar Bapak Menteri Dalam Negeri bersama rombongan ke Papua, lebih khusus ke Timika dalam rangka evaluasi otonomi khusus dengan masyarakat. Kami MRP sampai hari ini tidak tahu evaluasi otonomi khusus dalam bentuk apa, terus dengan siapa di Timika. Karena amanat undang-undang itu jelas,
yang memberikan amanat untuk evaluasi itu kepada rakyat. Rakyat yang evaluasi melalui siapa? Itu MRP dan DPRP. Titik. Tidak bilang di situ presiden atau menteri kementerian mana atau lembaga mana, tidak ada. Amanat undang-undang. Jadi kita harus hargai. Dan evaluasi ini harus dibawa di dalam mekanisme yang legal. Tolong di garis bawahi. Dibawa di dalam mekanisme yang legal supaya itu semua dihargai dan aspirasi rakyat itu perlu dijawab ke depannya. Sehingganya saya pikir tidak sepotong-sepotong, kemudian ada lembaga-lembaga yang ingin melakukan evaluasi. Dan ini kalau evaluasi yang dilakukan oleh siapapun kan itu kan dasarnya apa? Ya, kami MRP hari ini kerja, DPRP hari ini kerja karena memang ada dasarnya perintah undang-undang. Ya, pada prinsipnya MRP menghargai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menjawab aspirasi seluruh rakyat Indonesia dan lebih khusus di Papua. Tetapi dalam tanda kutip ya, tapi perlu diingat bahwa Papua itu daerah khusus dan ada undang-undang otonomi khusus. Sehingganya tahun 2015 sampai tahun 2015 itu kami Provinsi Papua dan Papua Barat kami sudah berusaha untuk lakukan evaluasi total Undang-Undang 21 ini, kemudian lahirlah rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Di mana undang-undang itu telah terabaikan cukup lama, yaitu 7 tahun. Sejak Presiden SBY, kemudian sekarang Jokowi periode kedua ini sudah 7 tahun. 7 tahun dan itu sudah tidak kontrol lagi, draft sampai 14. Terus selanjutnya itu tidak dikontrol oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP. Sehingga saya pikir kalau hari ini sepihak saja mereka dorong Undang-Undang Otonomi Khusus Plus, lebih khusus di pasal 33 tentang keuangan. Kita mau evaluasi ini bukan hanya keuangan saja, karena MRP dan DPRP mau evaluasi karena undang-undang memberi kewenangan ada dua yang lebih penting. Pertama itu adalah kewenangan. Ya, Undang-Undang Otonomi Khusus memberi kewenangan kepada daerah. Kemudian yang kedua itu masalah keuangan. Sehingga mau evaluasi ini dua-duanya tentang kewenangan dan tentang keuangan. Bukan hanya keuangan. Kami dengar bahwa di Jakarta Pusat hanya bicara tentang pasal 33 yaitu tentang keuangan. Ya, saya berharap atau MRP berharap supaya tidak sepotong-sepotong. Kita harus menyelesaikan evaluasi ini secara total dan bicara semua aspek. Jadi bukan satu bidang saja kita evaluasi. Itu jadi hargailah mekanisme yang ada ini dan sekarang dilalui oleh MRP dan DPRP.